Hai, selamat sore. Senang berjumpa dengan kalian di channel Vicky Firmansyah. Di sini saya akan membagikan tips untuk lolos CPNS 2021. Negara dalam membuat sebuah kegiatan biasanya dituangkan dalam undang-undang atau peraturan menteri. Urutannya biasanya begini. RAPBN dulu. Nah, misalnya negara akan mengadakan perekrutan CPNS. Maka yang dibuat itu dulu adalah anggarannya. RAPBN, Rencana Anggaran Belanja Negara. Di sana Kemenpan RB berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menganggarkan berapa biaya yang akan dianggarkan untuk mengadakan tes CPNS, termasuk gajinya setelah diangkat PNS. Setelah RAPBN-nya disetujui oleh DPR, pemerintah dan DPR, maka nanti Kemenpan RB akan membuat SOP atau standar prosedur operasional atau instruksi kerja yang berupa Permen Pan RB. Di sana akan diatur cara-caranya, alurnya, sistemnya dalam Permen Pan RB tersebut. Nah, setelah terbit Permen Pan RB, maka daerah yang mengajukan kebutuhan PNS itu berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk menuangkan lagi dalam peraturan perekrutan CPNS. Karena perekrutan CPNS sekarang ya bisa dikatakan serentak. Serentak artinya beberapa daerah yang memang kebutuhannya CPNS-nya betul-betul butuh, maka akan berbarengan tes perekrutannya. Nah, dalam pemerintah daerah ini, setiap daerah kebijakannya akan beda-beda. Misalkan suatu daerah A diminta IP 3, daerah B belum tentu diminta IP 3, bisa 2,75. Mengapa? Karena serentak, maka daerah yang mengadakan tes ini berlomba-lomba untuk mencari peserta yang terbaik nantinya setelah terseleksi. Biasanya setelah itu ada namanya seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu berupa persyaratan yang harus dimiliki, terus alurnya bagaimana harus dipahami aturannya. Pahami aturannya, lengkapi persyaratan yang diminta, pahami alur pendaftarannya, terus pilih peluang yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan administrasi yang kamu miliki. Misalkan saya punya IP 3, terus saya ingin mendaftar misalkan di kota Jakarta. Di kota Jakarta yang diminta IP-nya 3,10. Berarti saya jangan mendaftar di Jakarta, bisa nanti tidak lolos administrasi, gagallah CPNS. Kita pilih aturan daerah lain yang IP-nya minimal 3. Misalkan ada sebuah daerah yang persyaratannya IP-nya
hanya diminta 2,75. Nah, saya kan punya IP 3, jadi saya bisa daftar di sana. Kita lihat peluang sambil peluang pengambilan banyak tidaknya, terus peluang administrasi yang kita miliki harus sesuai dengan administrasi yang diminta oleh daerah tersebut. Kemudian setelah lolos administrasi, kita akan ada namanya seleksi SKD, seleksi kemampuan dasar. Pahami aturan, biasanya ada di aturan Permenpan itu. Terus akan terbit juga aturan passing grade. Passing grade itu harus memenuhi kriteria nilai minimal. Kriteria minimal. Nah, di selanjutnya ada namanya akan terbit aturan kisi-kisi. Kisi-kisi itu seputaran materi tentang soal tersebut. Misalnya TIU tentang apa? Tentang TIU misalnya tentang pecahan, tentang figural, tentang itu dipelajari betul agar kalian nanti bisa memenuhi passing grade. Pelajarilah yang ada di kisi-kisi itu godok betul. Nah, pengalaman saya belajar 6 bulan sebelum tes itu berlangsung. Kebetulan saya itu suka PKN atau TWK. Karena saya suka TWK, saya belajar TWK itu terus. Padahal saya lemahnya di TIU. Beberapa kali saya ikut tes, saya gagal di TIU. Akhirnya teman saya menyarankan, kenapa kamu belajar TWK sedangkan TIU rendah? Akhirnya saya 2 bulan mau tes merubah strategi total. 2 bulan itu saya belajar TIU karena saya anggap sudah TWK saya sudah memenuhi. Terus 1 minggu sebelum saya belajar TKP. Alhamdulillah dengan strategi yang baik dan berkat restu orang tua, saya lulus tes SKD. Tipsnya yang kedua dari saya itu mengerjakan, kan ada TIU, TKP, TWK. Nah, saya mengerjakan TIU terlebih dahulu sesuai dengan passing grade lah. Jadi saya passing grade-nya TIU waktu itu 80. 80 itu satu soalnya 5. Jadi butuh berapa soal? 10, 50. Nah, saya waktu itu ngerjakan TIU harus selesai 20 TIU terlebih dahulu. Yang saya kerjakan TIU. Jadi saya TIU pilih yang saya betul-betul tahu, yang gampang, biar tidak terlalu memakan waktu. Padahal soal TIU waktu itu 30. Jadi saya kerjakan 20 saja, lalu saya langsung ke TWK. TWK saya kerjakan semua, terus langsung ke TKP. Setelah TKP selesai, baru ke TIU yang 10 soal tadi tidak bisa dikerjakan kembali. Alhamdulillah, menit kurang 20 menit atau 10 menit kira-kira ya, saya sudah selesai
lebih cepat mengerjakan dengan tips begitu. Dan alhamdulillah saya berada di peringkat 3 di sesi saya. Itulah tips dari saya. Nanti setelah lulus SKD kan di peringkat 3 kali formasi itu akan diambil ke tes SKB. Nah, tes SKB itu pahami aturannya. 2, pelajari kisi-kisinya. 3, kuasai materi bidang formasi yang kamu lamar. Dan jangan lupa juga berdoa. Jadi kuasai materi yang bidang formasi yang kamu lamar, terutama bagaimana kamu bisa mendapat peringkat 1 nantinya. Harus totalitas dalam mengejar sesuatu itu. Itulah tips dan paparan dari saya. Semoga lancar dan semoga sukses menjadi PNS di 2021. Amin.